dengan berbagai disiplin ilmu. Ya, itu yang kami sebut kemarin adalah interkolaborasi profesi dalam rangka scientific crime investigation. Oleh karenanya pada kesempatan ini perlu kami perkenalkan bahwa saat ini telah hadir bersama kita yaitu pakar sosiologi agama yaitu Profesor Dr. Jamhari MA ada di samping kami. Kemudian Kabidokes Polda Metro Jaya dan juga seorang ahli forensik yaitu Dr. Heri Wijatmoko. Kemudian kami juga didampingi oleh Kabid Kimia Biologi Forensik yaitu Kombes Wahyu Marsudi dari Puslap 4 Polri. Kemudian didampingi juga tim Apsifor di mana diketuai oleh Ibu Reni Kusumawardani hadir bersama kita. Kemudian hadir pula tim ahli kedokteran forensik yang juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Forensik RSTM yaitu Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Ini dari kedokteran forensik UI, RSCM, dan juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri di bawah pimpinan Dr. Asri, spesialis forensik. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa metode penyelidikan yang kami kedepankan yaitu adalah scientific crime investigation. Ketika kita melakukan penyelidikan ilmiah, kita harus secara terus-menerus menelusuri, menganalisis dan mengkonfirmasi bukti yang tersedia untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian scientific crime investigation ini adalah cara modern dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Sebuah metode yang memadukan teknis, prosedur, dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti untuk melawan kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum. Mengapa butuh waktu yang lama? Sebagaimana kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa memang kita butuh kehati-hatian, ketelitian, ya, karena memang scientific investigation itu membutuhkan analisis yang cermat dan akurat dari bukti-bukti yang tersedia. Proses ini melibatkan pengumpulan, kemudian verifikasi dan analisis data secara langsung. Selain itu, karena penyelidikan ini menggunakan metode yang bersifat ilmiah, setiap tahap dan proses harus melalui tahap verifikasi yang ketat. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, pada kasus ini ya, memang kasus yang cukup rumit ya, dan butuh metode yang extraordinary. Sebagai contoh, pada saat otopsi itu tidak hanya sekali, kita ada pemeriksaan lanjutan, kemudian kita ketemukan feses, dari feses kita ketemukan petunjuk bahwa mengandung apa, nanti akan dijelaskan oleh Pak ahlinya. Memang butuh ketelitian dan kemudian masuk ke laboratorium untuk diteliti kembali, memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, metode penyelidikan kami ini, yang pertama metode penyelidikan secara induktif. Artinya bermula dari TKP. Yang bermain pada metode penyelidikan induktif ini yang pertama adalah kedokteran forensik yang didukung oleh tools histopatologi forensik dan forensik imaging. Kemudian laboratorium forensik ini dari kimia biologi forensik itu untuk menentukan salah satunya adalah toksikologi tentang racun dan juga DNA. Jadi sebagai contoh rekan-rekan sekalian, di TKP kita temukan ada 4 jenazah, di sebelahnya itu ada 4 KTP. Kita harus memastikan bahwa 4 jenazah itu memang sesuai dengan KTP. Akan menjadi masalah besar ternyata kita konsentrasi terhadap KTP tetapi tidak mendalami lagi apakah jenazah ini sesuai dengan KTP tersebut, ini akan jadi masalah besar nantinya. Ya. Kemudian ada Inavis, ini juga pada olah TKP untuk mencari sidik jari, bahkan untuk memastikan apakah jenazah ini merupakan jenazah identitasnya sesuai dengan KTP tersebut. Namun terus terang kemarin kami memiliki kendala pada saat kita akan mencocokkan sidik jari, ternyata kulit arinya ini sudah rusak. Jadi baik menggunakan metode daktiloskopi yang
konvensional maupun menggunakan alat khusus MEMBIS, ya, berkoordinasi dengan Pusnafis, ini tidak bisa diangkat kembali. Kemudian kita dari induktif ini kita temukan barang bukti elektronik. Nah, ini melibatkan juga digital forensik, laboratorium digital forensik. Nah, dalam metode ini kita harapkan biasa terhadap kejahatan-kejahatan tertentu kita bisa menemukan potensial suspek. Kira-kira siapa tersangkanya, kemudian close contact. Ya, ternyata dari sini kita temukan petunjuk yang sangat penting yang akan kami tunjukkan nanti dijelaskan di belakang setelah para ahli akan menjelaskan. Kemudian secara deduktif artinya mulai dari luar, secara konvensional penyidik telah melakukan penyelidikan itu dengan metode eliciting, wawancara, klarifikasi terhadap saksi-saksi. Nah, ini gabungan misalnya dari digital forensik kita ketemukan petunjuk close contact, kita ketemu saksi. Kita adakan klarifikasi dan ternyata kami menemukan petunjuk yang sangat penting. Nanti akan kami jelaskan di belakang, termasuk legal opini. Di sini karena masih fase penyelidikan, kita juga meminta bantuan dari para ahli-ahli tertentu, baik misalnya dalam kasus ini karena ditemukan buku lintas agama, kita melibatkan ahli agama Islam, agama Kristen, kemudian dipadukan, dianalisis oleh beliau dari ahli sosiologi agama. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sering kami sebutkan, ini memang yang terpenting dalam menghadapi fenomena kejahatan, terkadang polisi tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi, apalagi menghadapi kasus yang cukup rumit ini. Oleh karenanya, sesuai apa yang kami sampaikan, interkolaborasi profesi ini kami didampingi oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari laboratorium forensik, kemudian kedokteran forensik, digital forensik, psikologi forensik, dan para ahli yang semua mendukung kami dan bersinergi, berkontribusi satu sama lain untuk menuju suatu kesimpulan. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi di kasus Kalideres ini? Apakah ada terjadi perbuatan melawan hukum? Apakah ada peristiwa pidana? Apakah merupakan suatu delik? Ya, kami bersama-sama menganalisis berdasarkan keilmuan masing-masing. Kami melaksanakan metode yang secara terpisah, namun ternyata kemarin setelah kita adakan analisa dan evaluasi, kita adakan konsolidasi antar metode ini ternyata menemukan suatu keidentikan. Misalnya antara psikologi forensik ditemukan secara deduktif, ya, ini metodenya lagi namanya retrospektif, ya. Retrospektif, ya. Dia pendalaman latar belakang. Ya. Deduktif. Ternyata ini ada keidentikan dengan hasil temuan oleh kedokteran forensik. Ini saling mendukung. Misalnya secara deduktif ditemukan di sini dari digital forensik, kemudian kita temukan saksi kunci, kami cocokkan dengan kedokteran forensik, ini juga mengalami keidentikan. Ya, nanti akan kami jelaskan di belakang. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, yang pertama kami persilahkan dari Puslapor Baris Krim Polri, yaitu Ketua Kabid Kimia Biologi Forensik untuk menjelaskan metode kriminalistik yang ada di TKP guna mendukung pengungkapan kasus ini. Kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Direskrim yang kami hormati para senior, Pak Kabid Dokpol, Prof. Jamari, Bu Reni, Pak Ade, dan Bu Asrista, rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan apa yang telah kami lakukan selama di TKP, yang mana pada tanggal 10 November kita dapat permintaan telepon dari
pada tanggal 10 November kami dapat telepon dari Dirkrim Polda Metro Jaya bahwa ada informasi temuan mayat di Perumahan Citra Garden 1 Blok AC5 nomor 7 RT 05 015 Kalideres. Maka kami melapor ke pimpinan dan atas perintah pimpinan kami tim Puslapor berangkat ke TKP pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 10 November 2022. Dan kami mencoba melakukan pengamatan umum di TKP dulu. Dari TKP, tim melakukan pemeriksaan secara detail mulai dari akses masuk. Lalu masuk lagi ke pintu-pintu, ke belakang sampai ke pintu belakang. Dari TKP ini kami mencoba mengetahui, jadi target kami yang pertama adalah mengetahui ada tidaknya kerusakan pada akses masuk rumah maupun akses dari belakang rumah. Kemudian mencari jejak-jejak material biologi atau DNA selain korban di sekitar TKP. Kenapa kita mencari selain korban? Kalau ada jejak DNA selain DNA korban, maka bisa diduga ada orang lain yang pernah masuk ke dalam TKP tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memastikan identitas korban berdasarkan DNA. Nanti kita bandingkan dengan DNA yang masih hidup. Kemudian pemeriksaan kondisi umum mayat, dan yang terakhir adalah pemeriksaan terkait dengan toksikologi, baik pada tubuh korban maupun pada makanan atau minuman yang masih tertinggal di TKP. Setelah tim melakukan pemeriksaan secara detail di TKP, ternyata ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada kerusakan di TKP. Tidak ada kerusakan di TKP. Kemudian tim juga mencari ada enggak percikan-percikan darah di TKP. Ternyata di TKP tidak ditemukan percikan-percikan darah. Kemudian tim juga mencari tahu di akses tersebut, baik di pintu masuk, di kamar mandi, pintu keluar, dapur dan semua, kita ambil DNA-nya dengan tip-tip. Kita angkat, kita periksa ke lapor, ternyata tidak kita temukan DNA selain daripada DNA keempat korban tadi. Kemudian kita bandingkan pula dari korban-korban tersebut, kita ambil tulang iga, kita ambil dari tim dokter ngambil tulang dari masing-masing korban, kita bawa ke laboratorium untuk kita periksa apakah DNA dari masing-masing korban itu sesuai dengan KTP yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, ini kita bandingkan dengan keluarga yang masih hidup. Kemudian keluarga yang masih hidup kemarin ada yang namanya jadi kita pakai metode sibling. Metode sibling itu membandingkan antara korban yang sudah meninggal dengan korban atau dengan keluarga yang masih hidup. Ternyata ada keidentikan. Jadi korban yang masih hidup namanya Saudara Irwanto Gunawan, itu masih hidup. Kita bandingkan dengan keempat korban yang ada, yaitu korban Rudianto Gunawan, Margareta Gunawan, Febiana Apsari Dewi, dan Rudianto Gunawan. Keempat korban itu ternyata mempunyai sibling atau garis kekerabatan dengan Irwanto Gunawan yang masih hidup. Maka dari situ kita berani menyimpulkan itu bahwa keempat korban ini memang betul satu keluarga dan keluarga masih ada kaitan dengan Irwanto Gunawan yang masih hidup. Kemudian dari sisi toksikologi, kita koordinasi dengan rekan-rekan dari
rumah sakit dari dokter forensik untuk memeriksa organ tubuh daripada korban-korban yang sudah meninggal. Dari pemeriksaan organ-organ tubuh tersebut, baik itu dari ayah yaitu Rudianto Gunawan, ibu Reni Margarita, anak Dian Febiana, dan paman Budianto Gunawan, kita tidak menemukan adanya bahan beracun dan berbahaya seperti pestisida, arsen, sianid, dan sebagainya. Jadi dari sisi forensik, laboratorium forensik tidak menemukan adanya bahan beracun dan berbahaya dari tubuh korban. Tetapi di sini kita menemukan dari organ hepar milik Ibu Reni Margarita, kita temukan adanya tamoxifen, yaitu obat kanker payudara. Nah, nanti mungkin dari sisi medis akan dijelaskan. Dan ini kebetulan di TKP juga kita temukan cairan bening yang kita periksa di lapor, ternyata cairan bening tersebut juga terdeteksi mengandung tamoxifen. Maka dari situ kita dari sisi forensik menyimpulkan bahwa hasil TKP tidak ditemukan ada kerusakan baik akses keluar maupun masuk dari rumah tersebut. Berarti tidak ada orang dari luar yang masuk atau orang dari dalam yang keluar. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan laboratorium DNA menunjukkan tidak ditemukan adanya DNA selain 4 korban yang ada di TKP tersebut. Ini klop dengan hasil dari kerusakan TKP. Yang ketiga, hasil pemeriksaan TKP, hasil pemeriksaan lab DNA menunjukkan benar bahwa keempat korban tersebut adalah satu keluarga, yaitu antara ayah Rudianto Gunawan dengan Ibu Reni Margarita, anak Dian Febianto, dan paman Budianto Gunawan. Nah, ini setelah kita bandingkan dengan tadi keluarganya yang masih hidup dengan metode sibling. Metode sibling itu adalah metode pemeriksaan DNA dari sisi kekerabatan. Kemudian yang kesimpulan keempat adalah hasil pemeriksaan lab toksikologi terhadap seluruh organ milik para korban tidak kita temukan adanya pestisida, arsen, sianid, dan bahan kimia dan obat-obatan yang berbahaya lainnya. Dan yang kelima, hasil pemeriksaan dari lab toksikologi terhadap organ hepar dari Ibu Reni Margarita tadi, kita temukan adanya kandungan tamoxifen, yaitu obat kanker payudara. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada dokter tamoxifen itu untuk apa dan pengaruhnya terhadap pasien seperti apa. Dan yang terakhir, bahwa kita juga temukan adanya cairan berwarna bening di TKP. Setelah kita periksa ternyata juga positif terkandung tamoxifen. Artinya klop bahwa di TKP memang ada tamoxifen dalam bentuk cairan, dan korban Reni Margarita juga di hatinya terdeteksi adanya tamoxifen. Tapi sekali lagi bahwa tamoxifen adalah bukan racun, itu adalah obat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari temuan-temuan olah TKP maupun pemeriksaan laboratorium di laboratorium forensik. Maka waktu kami kembalikan kepada Pak Direskrim. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, dari penjelasan Puslapor Polri, secara singkatnya bisa kami tekankan sekali lagi bahwa hasil olah TKP yang dibantu oleh laboratorium forensik tidak ditemukan jejak-jejak ataupun DNA di luar daripada 4 jenazah yang ada di rumah tersebut.
Kemudian juga hasil pemeriksaan tim Polda Metro Jaya bersama Puslapfor bahwa kunci-kunci setelah kita teliti bahwa rumah tersebut terkunci dari dalam. Termasuk di ruangan depan yang berisi jenazah Nyonya Reni dan Dian, itu juga terkunci dari dalam. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rekan-rekan bisa melihat adanya kerjasama keeditikan nanti antara kedokteran forensik dan laboratorium forensik. Oleh karenanya untuk lebih jelasnya kami persilakan dari tim kedokteran forensik untuk menjelaskan. Kami persilakan Dr. Ade dari RSCM UI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Kedokteran Forensik dan Medical Legal, saya Adi Firmansyah dari RSCM FKUI serta teman-teman sejawat Kedokteran Forensik dan Medical Legal dari Rumah Sakit Polri Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Kami bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pendalaman berulang-ulang untuk memastikan bahwa apa yang kita temukan benar-benar ilmiah dan akurat. Karena kita lihat di sini bahwa pemeriksaan terhadap jenazah itu tidak saja bisa sendiri. Tentunya terus membutuhkan data, informasi, fakta, temuan yang ada di TKP atau tempat kejadian perkara sehingga kita bisa menjelaskan, menerangkan secara ilmiah kenapa sebuah jenazah yang kita temukan tersebut dari keempat ini memiliki gambaran tingkat pembusukan yang berbeda-beda. Serta kita juga tentu mendapatkan informasi-informasi dari keterangan saksi-saksi bahwa kapan mulainya adanya tanda-tanda yang bisa mengarah kepada kematian sehingga bisa menjelaskan timeline atau waktu kapan terjadinya kematian tersebut. Ini kita lakukan pemeriksaan secara mendalam, secara interkolaborasi dengan kedokteran forensik, dengan menggunakan pemeriksaan penunjang juga. Tidak hanya kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam, namun kita lakukan berikutnya kita dalami lagi dan kita juga gunakan pemeriksaan dengan forensic light source dengan cahaya yaitu cahaya biru, cahaya merah dan cahaya infrared. Karena pada kondisi jenazah yang sudah membusuk lanjut seperti ini, kita harus bisa menyaring dan mencari apakah ada petunjuk luka-luka, tanda-tanda kekerasan yang tidak tampak dari luar karena gambaran tubuh yang telah mengalami proses pembusukan tersebut. Ya, selanjutnya ini merupakan bentuk dari kerjasama antara tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan tim kedokteran forensik dari RSCM. Lebih dari 500 jam kita melakukan pemeriksaan kedokteran forensik ini. Ya, kita lakukan bersama-sama juga dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Kita lakukan dengan tim DNA, kita juga membutuhkan pemeriksaan dari toksikologi forensik, kemudian juga kita juga harus mengambil data juga dari psikologi forensik dan pemeriksaan penunjang lab mikroskopik yang disebut dengan histopatologi forensik. Seperti yang tadi Dr. Adi sudah sampaikan bahwa pemeriksaan kami ini dimulai dari pemeriksaan luar. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau yang biasa kita kenal dengan otopsi. Yang kita menerima surat permintaan dari atau SPV dari Polsek Kalideres. Kami juga melakukan olah TKP aspek medis ke kediaman. Dan kami juga menerima arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan interkolaborasi profesi dan terus melakukan pendalaman-pendalaman atas temuan-temuan yang sudah kami temukan maupun yang sudah ditemukan oleh tim forensik RSCM. Yang terakhir, kami juga melakukan rujukan terhadap lab, terutama histopatologi forensik kepada RSCM supaya kami bisa melakukan analisa dan pendalaman sehingga kita berakhir dengan membuat kesimpulan tentang sebab matinya orang ini. Apa sih yang terjadi pada tubuh manusia apabila dia sudah meninggal? Kemudian
bagaimana sampai terjadinya proses pembusukan pada tubuh manusia. Jadi setelah meninggal, tubuh manusia itu akan terjadi perubahan warna atau discolorization ya pada tubuh-tubuh. Kemudian terjadi juga kekakuan pada otot. Kemudian ada bloating pada tubuh jenazah akan mengembang gitu karena gas pembusukan. Kemudian juga ada cairan-cairan yang keluar dari lubang-lubang tubuh yang alami maupun luka-luka yang ada pada tubuh korban. Mikroorganisme dan belatung juga akan timbul pada jenazah yang sudah membusuk dan itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya yang dikenal di sini dengan fase pembusukan aktif yang kemudian berlanjut dengan pembusukan yang lanjut. Akhirnya tubuh jenazah akan berakhir dengan hilangnya jaringan lunak. Jaringan lemak, jaringan otot itu akan menghilang, tersisa dengan jaringan kulit yang mengering dan jaringan tulang ya sehingga disebut dengan fase skeletonisasi. Hasil penyelidikan kami secara mendalam pada keempat jenazah ini kita lihat setelah kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang tadi dengan forensic light source dan akhirnya pemeriksaan histopatologi forensik. Yang kami sangat bersyukur bahwa ternyata masih ada petunjuk terkait kelainan-kelainan pada organ yang akhirnya bisa mengarah kepada penyebab kematian. Di sini kita lihat pada Bapak Rudianto masih bisa kita temukan adanya gambaran perdarahan saluran cerna sekali dan juga adanya bukti-bukti yang diduga sebagai infeksi saluran cerna. Lalu pada Ibu Reni yang berusia 56 tahun juga kita karena adanya ditemukan tamoxifen, maka kita juga mencari efek serius dari tamoxifen itu yang terkait yang dapat mengakibatkan pengentalan darah yang dapat terjadi secara sistemik, namun kita tidak temukan adanya gambaran-gambaran efek serius tersebut baik di organ-organ seperti di jantung maupun di usus. Namun juga kita lihat bahwa tamoxifen ini adalah sebuah petunjuk pengobatan yang digunakan baik itu untuk mengobati kanker payudara ataupun memberi efek untuk pencegahan sakit kanker payudara. Maka kita periksa bagian payudara, jaringan payudaranya dan kita temukan adanya kelainan-kelainan susunan jaringan di payudara yang juga dapat mengarah pada kondisi keganasan ataupun benjolan-benjolan yang juga dapat berakibat fatal. Pada Bapak Budianto dan Ibu Dian yang dengan memiliki tingkat pembusukan yang lebih dini, lebih awal dibanding Ibu Reni dan dengan Pak Rudianto, maka kami masih didapatkan adanya petunjuk yang sangat jelas sehingga pada Bapak Budianto tanpa adanya gambaran serangan jantung baru maupun serangan jantung yang lama serta jelas sekali adanya bukti adanya penyakit